Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lukita Mulyana akan mengulas asesmen di ruang kelas. Yaitu pada mata pelajaran IPA kelas 9 fase D dengan materi ajar pewarasan sifat dengan jenis asesmen formatif dan sumatif. Capaian pembelajarannya yaitu ada KI, yang pertama menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya, yang kedua menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, serta toleransi, yang ketiga memahami pengetahuan, yang keempat mencoba, mengolah, dan menyaji dalam ranah konkret. Untuk KD-nya, KD 3.4 mengidentifikasi proses dan hasil pewarasan sifat serta penerapannya dalam pemuliaan makhluk hidup. KD 4.4 melakukan percobaan sederhana untuk menemukan hukum pewarasan sifat makhluk hidup. Tujuan pembelajaran yang pertama menjelaskan molekul yang mendasari pewarasan sifat pada makhluk hidup, yang kedua mengidentifikasi struktur molekul DNA, yang ketiga menunjukkan hubungan antara kromosom, DNA, gen, RNA, dan karakteristik makhluk hidup, yang keempat menjelaskan istilah-istilah dalam pewarasan sifat pada makhluk hidup, yang kelima membandingkan kromosom tubuh manusia, yang keenam menganalisis mekanisme pewarisan, dan seterusnya. Bentuk asesmen yang pertama, asesmen sikap, meliputi penilaian observasi, penilaian diri, penilaian teman, dan penilaian jurnal. Untuk bentuk asesmen pengetahuan yaitu berupa tes tertulis uraian atau pilihan ganda, observasi terhadap diskusi, tanya jawab dan percakapan, serta penugasan. Untuk keterampilan yaitu dengan penilaian unjuk kerja, penilaian proyek, penilaian produk, penilaian portofolio, serta penilaian tertulis. Pada asesmen tersebut, bagian yang menunjukkan tahapan perkembangan peserta didik yaitu terdapatnya penilaian kognitif berupa penugasan dan sumatif, adanya penilaian afektif berupa penilaian sikap. Hal ini selaras dengan tahapan perkembangan peserta didik pada umur 11-15 tahun, yang mana tahap operasional formal dapat berpikir secara abstrak dan hipotesis, dengan asesmen dapat menekankan pada kognitif, afektif, dan psikomotorik. Bagian yang menunjukkan kesesuaian dengan mempertimbangkan aspek lingkungan budaya dan karakteristik peserta didik yaitu adanya asesmen proyek, yang mana peserta didik nantinya akan observasi ke lingkungan terdekat. Pada asesmen tersebut, bagian yang menunjukkan kesesuaian dan kemampuan peserta didik yaitu dalam asesmen penilaian diri dengan menulis sesuai kemampuan diri sendiri. Pada asesmen guru pamong, bagian dari asesmen yang menunjukkan kesesuaian dalam memberikan ruang bagi peserta didik untuk memberikan umpan balik terhadap proses pembelajaran mereka yaitu dengan adanya asesmen penilaian diri, yang mana peserta didik nantinya akan menulis apa saja yang telah ia pahami terkait pembelajaran yang telah berlangsung, serta terdapatnya penilaian dalam kegiatan diskusi kelompok. Jika saya menjadi guru di kelas, hal yang ingin saya tingkatkan agar lebih maksimal keefektifan asesmen dengan membuat asesmen berbeda-beda sesuai dengan kemampuan peserta didik masing-masing. Asesmen yang dibuat diadopsi dari pengalaman belajar peserta didik atau yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Saya juga membuat asesmen sesuai dengan karakteristik gaya belajar peserta didik masing-masing agar peserta didik dapat lebih maksimal dalam mengerjakan asesmen yang diberikan. Sekian ulasan dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.